Oke, boleh teh di ini dibesarin. Saya mohon maaf ya, oh, kamera. Ya, jadi lanjut ya, kita materi terhadap kelainan usia kehamilan. Jadi kalau kita bicara apa apa sih yang dimaksud dengan usia kehamilan ya? Usia kehamilan itu kalau kita lihat pada kehamilan dimulai atau dihitung dari mulainya head pertama head terakhir ya sampai dia bersalin. Pertama head terakhir itu yang nanti akan dijadikan oleh kita untuk menentukan usia kehamilan. Namun perlu diketahui kadang-kadang kita pada saat menentukan usia kehamilan berdasarkan HPHT ya, kadang-kadang ada gauge dengan pemeriksaan USG. Biasanya kalau kita perhatikan pemeriksaan USG itu akan lebih cepat ya akan lebih cepat dibandingkan dengan tafsiran persalinan. Nah, itu kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena kalau kita USG mengukur usia atau menghitung usia kehamilan itu dilihat dari ukuran-ukuran ya ukuran-ukuran dari eh, eh, awal 20 minggu ya 20 minggu itu akan tepat gitu menentukan usia kehamilan. Tapi kalau misalkan menghitung usia kehamilan atau mengukur usia kehamilan ya dengan menggunakan misalkan USG, kalau di usianya misalkan apalagi menjelang aterem kadang-kadang tidak ini ya tidak objektif. Kenapa tidak objektif gitu? Karena nanti si tubuh bayi itu akan sudah berubah posisinya sehingga mengukur gitu ya RPL-nya itu akan susah. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya. Jadi kalau usia kehamilan memang paling baik adalah di trimester 2 diukurnya. Nah, lanjut teh. Kalau kita bicara kelainan usia kehamilan, maka kita di enabling dulu kayaknya teh. Kita belum di enabling itunya di atasnya. Enable editing, yes. Nah, ya. Jadi kalau kita bicara tentang usia kehamilan, ya, ada dua yang kalau kita bicara usia kehamilan, ya. Kalau kita secara konsep teori, tadi usia kehamilan itu gangguan atau masalah usia kehamilan itu ada prematur. Setelah prematur itu adalah dari 0 sampai 20 minggu. Ada istilahnya imatur, ya. Nanti Teteh kalau baca buku-buku ada yang namanya imatur. Imatur itu adalah dari 20 sampai 28 minggu. Ada prematur. Prematur itu dari 28 sampai 36 ya. Matur atau aterem dari 37 sampai 42. Sedangkan yang postmatur adalah dari 42 minggu ya. Nah, imatur kadang-kadang tidak disunggung-sunggung gitu ya. Karena biasanya hanya ada dua gitu ya, ada abortus dan ada prematur. Nah, itu ya yang perlu Teteh pahami. Nah, jadi kalau kita bicara kelainan usia kehamilan tadi banyak gitu ya. Tapi yang akan kita bahas kemarin kita sudah membahas tentang abortus ya pada awal kehamilan dan sekarang kita membahas tentang prematur dan pesmatur. Lanjut teh. Nah, kalau kita bicara apa prematur atau istilahnya prematur, preterm gitu ya. Pre itu kan sebelum, terem itu adalah lengkap gitu ya atau usia kehamilnya sebelum terjadi pada usia 37 minggu. Nah, nanti Teteh seringkali kita juga membaca ya dalam buku-buku. Misalkan saya pernah membaca di buku William itu mengatakan bahwa prematur itu kurang dari 38. Tetapi kalau Pogi itu sudah menyepakati kalau dikatakan pasien yang namanya prematur adalah usia kurang dari 37 ya. Kalau sama dengan atau lebih dari 37 itu dikatakan matur. Nah, jadi kalau kita bicara prematur, ada beberapa indikator yang bisa kita dijadikan sebagai indikator dia prematur. Yang pertama dari usia kehamilan. Yang kedua adalah dari berat badan bayi. Karena berat badan bayinya belum dia mencapai aterem, otomatis gitu ya, berat badannya akan kurang dari 2.500 ya. Nah, berat badan prematur tadi ya bisa 500 sampai 2.500 ya. Kurang dari 2.500. Nah, makanya
nanti sekarang imatul itu tidak sering digunakan ya Teh ya. Makanya nah, tapi kalau misalkan kita ya kemungkinan bayinya tidak akan hidup ya, kemungkinan besarnya tidak akan hidup ya. Oke lanjut Teh. Nah, ini ada beberapa tadi saya sampaikan, beberapa indikator. Jadi kalau kita bicara BBLR, itulah berat badan lahir rendah. Itu kita, menentukannya setelah bayi lahir, gitu ya. Nah, makanya kalau prematur itu hanya dilihat dari dari usia kehamilan. Ini menurut WHO tahun 61 dan belum berubah sampai saat ini, bahwa kalau prematur itu adalah jika bayi memiliki indikator atau kriteria usia kehamilannya kurang 37 dengan berat badan kurang dari 2.500. Nah, demikian juga dengan ACOG ya, Asosiasi Konferensi Obstetrik Ginekolog juga sama. Nah, di William saya pernah, baca itu di usia kurang dari 38. Tapi kita menyepakati ya, kalau kita bicara prematur, kita lihatnya adalah dari usia kurang 37 minggu. Lanjut Teh. Nah, ini ada beberapa hasil riset ya, ini saya ada beberapa hasil riset bahwa BBLR itu nanti, eee, prematur itu menyebabkan tadi BBLR dan BBLR itu masih sampai saat ini ya, kalau saya lihat di 2023 kejadian BBLR itu yang pertama itu gangguan itu adalah gangguan karena, komplikasi ibu selama hamil, yang kedua itu adalah, asfiksi dan prematur ya. Nah prematur itu masih menjadi penyebab terjadinya komplikasi atau kematian pada bayi ya, ini berdasarkan, BPS tahun 2023. Nah prevalensi bayi BBLR tentu ini berhubungan dengan meningkatnya kejadian morbiditas dan mortalitas. Ya, alhamdulillah. Sekarang ya? Oh, morbiditas dan mortalitas gitu ya. Nah, morbiditas itu menyebabkan kesakitan dan mortalitas itu menyebabkan kematian, ya. Nah itu. Sebentar Teh, ini alhamdulillah, sudah nyala lampunya coba sambil membuka laptop saya. Ya itu ya, kita lanjut dulu. Jadi, itu yang harus kita digarisbawahi. Nah, kemudian bayi preterm ini tadi memiliki resiko ya terjadinya ke mortalitas itu sampai 40, persen ya. Bahkan dia bisa menyebabkan terjadinya kelainan atau, kelahiran ini trauma ya, misalkan brachial palsy. Kenapa bisa misalkan menyebabkan brachial palsy? Karena pada saat misalkan bayi lahir gitu ya, kemudian kita melakukan tarikan terlalu kuat dan sebagainya, dan itu bisa menyebabkan terjadinya trauma pada bayi. Jadi sebetulnya, kalau secara mudahnya gitu ya, bahwa bayi prematur itu lebih cepat lahirnya gitu. Kenapa lebih cepat lahirnya? Karena kan bayinya kecil gitu ya, pembukaan belum lengkap aja itu bisa lahir bayi, gitu ya. Tapi yang jadi masalah justru kalau misalkan bayi kecil, maka si organ tubuhnya itu kan belum optimal, gitu ya. Sehingga dia rentan terhadap trauma, ya, trauma jalan lahir. Karena pada prinsipnya pada saat bayi itu lahir, dia itu adalah menyesuaikan ya. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan bayi dengan jalan lahir. Jadi kalau kita misalkan bicara terkait dengan bayi prematur, ini ya yang harus jadi catatan. Jadi kalau bayi prematur ya lebih baik memang persalinannya kita Astagfirullahaladzim. Lari kamu apa? Tengok, Mbak. Apa nih? Udah bolongan. Kita harus hati-hati ya Teh ya pada saat kita misalkan mendapatkan bayi yang mengalami prematur. Sebentar tuh, bentar. Sambil ganti device.
Ya, jadi nanti kita bisa melihat ya Teh, sebetulnya gini, kalau tadi biasanya dokter juga akan melihat ya, kalau misalkan, bayinya dia berat, usia kehamilannya gitu ya, masih di bawah 28, biasanya dokter itu menganjurkan untuk dilahirkan, gitu ya. Kenapa untuk dilahirkan itu kenapa? Karena kemungkinan bayi itu tidak akan bisa hidup, gitu ya. Kenapa tidak bisa hidup? Ya Anda bayangkan kalau misalkan kita usianya dia masih 24 minggu atau berapa, ya berarti dia kan masih ini ya Teh ya, masih misalkan, kemampuan hidupnya itu masih belum optimal. Jadi, biasanya kalau usianya kurang dari apa, 30 sebentar, kurang 28 minggu biasanya dokter, melakukan persalinan persalinan gitu ya, karena nanti kalaupun dipertahankan, itu tidak akan berhasil. Ya, bentar. Oke, baik. Saya ganti tutup aja. Ya, suara saya kedengar Teh? Ya, oke ya. Boleh tes toskin aja biar dari saya aja. Makasih ya sudah di-share. Bentar. Nah, gitu ya, sebentar, sebentar. Mohon maaf. Nah, itu ya. Jadi itu yang perlu kita ini kan. Nah, kalau kita lihat ya Teh, bayi prematur itu sebetulnya masalahnya bukan hanya pada saat intrapartum, tetapi ke depannya itu juga bisa mengalami masalah ya. Tadi contohnya bisa terjadi brachial palsy. Kenapa brachial palsy gitu ya? Karena brachial palsy ini dia akan mengalami apa trauma gitu ya pada persarapan. Karena pada saat kita menarik-narik gitu ya, misalkan narik bayi itu akan mengalami kesulitan dan itu bisa menyebabkan cedera pada palsi ini. Penyakit paru-paru kronis ya, karena bisa saja misalkan atau kebutaan, ini kebutaan terutama biasanya pasca tindakan ya, pasca tindakan misalkan bayi prematur, pada saat bayi prematur itu dia membutuhkan oksigen. Nah, Anda harus ingat ya, pemberian oksigen yang terlalu lama itu menyebabkan bergesernya titik jatuh dari kornea. Itu sehingga bisa menyebabkan kebutaan ya. Kemudian tuli, gangguan neurologis jangka panjang dan gangguan perkembangan. Kalau kita lihat saya perhatikan ya, bayi-bayi yang prematur kemudian pada saat lahir dia mengalami asfiksi itu dapat dipastikan gitu ya, dia akan mengalami gangguan perkembangan. Jadi biasanya bayi itu harus dilakukan ini ya stimulasi. Jadi mungkin terlambat bicara gitu ya, terlambat misalkan motorik kasarnya dan sebagainya. Nah, ini ya. Kategori tadi disampaikan. Jadi kalau misalkan apa prematur itu dilihat dari usia kehamilan, tetapi kalau setelah bayi lahir, maka kita bisa mengkategorikan gitu ya. Prematur itu berdasarkan kategori berdasarkan berat badan yang pada saat lahir. Jadi kalau BBLR itu adalah kurang dari 2.500, tapi kalau bayinya lahirnya antara 1.500 sampai misalkan 2.499, maka itu dikatakan berat lahir sangat rendah. Ya, tapi kalau kurang dari 1.000 gitu ya. Jadi 1499 misalkan sampai apa 1.000 itu dikatakan ekstrim atau dikatakan lahir amat sangat rendah. Dan kalau yang ekstrim itu adalah dari 500 sampai 750 ya. Kalau Teteh lihat di Teteh lihat di itu ya, di saya kemarin mengikuti IG terkait dengan itu ya, bayi. Itu ada bayi yang lahir hanya 600. Itu bisa hidup dia di luar negeri. Nah, jadi bisa gitu ya, bayi yang kemarin saya waktu ke Jawa Timur ada bayi yang dilahirkan 800 gram ya, dia bisa hidup ya di rumah sakit RSUD Kediri kalau nggak salah. Saya kemarin waktu akreditasi ke sana itu bisa hidup ya. Jadi artinya sebetulnya itu mujizat gitu ya, bayi kecil bisa sampai hidup. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi penyebab terjadinya prematur gitu ya. Jadi sebagian besar itu memang tidak diketahui penyebabnya ya. Namun kalau kita lihat sepertiga dari persalinan prematur itu terjadi karena ketuban pecah.
atau PROM ya, PROM prematur rupture of membran. Nah, atau karena komplikasi yang lain, misalkan bayinya dia apa ibunya sorry bukan bayinya, ibunya mengalami misalkan preeklamsi ya. Ibunya mengalami kelainan misalkan penyakit yang lain. Sehingga dia mau tidak mau misalkan harus dilahirkan karena untuk menyelamatkan misalkan ibunya gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Atau kelahiran multi janin ya. Jadi kalau mau kelahiran gemeli, kita dapat dibayangkan ya Teh ya. Teteh masih ingat bahwa yang menyebabkan terjadinya mulai persalinan itu adalah karena peregangan ya. Jadi ibu-ibu atau bayi-bayi yang mengalami gitu ya gemeli karena perut si ibu itu pasti teregang. Ya, pada saat teregang ada kondisi di mana si perut itu tidak bisa mengkompensasi, tidak bisa mempertahankan peregangan, maka itu bisa lahir. Atau misalkan hidramnion, ya. Teteh kalau pernah melihat hidramnion, ya perutnya itu sampai dia kalau hidramnion itu kan air ketubannya lebih dari 200 2000 mili ya bahkan sampai 5.000 saya pernah melihat ada ibu yang apa polihidramnya itu sampai 5.000. Jadi ibunya itu bengkak gitu ya, si perutnya itu besar. Kemudian ibunya udim. Ya, kita kebayang ya kalau misalkan apa pena cava inferior dan pena bagian bawahnya itu tertekan karena bayi apa bukan bayi ya pertumbuhan misalkan perkembangan cairan tubuh yang terlalu banyak itu menyebabkan udimnya bahkan sampai ke labia ya. Kemudian serviks inkompeten ya atau serviks tidak kompeten. Kemarin kan misalkan dia terbuka ya si mulut rahimnya padahal belum terjadi persalinan ya. Plasenta lepas secara prematur dan infeksi tertentu ya seperti polynefritis maaf teh dengan chorioamnitis ya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah iritibal ya irritabilitas uterus tadi saya sampaikan. Kalau teteh baca teori kan yang menyebabkan terjadinya proses persalinan itu adalah karena peregangan, karena posisi kepala yang apa karena posisi bayi, karena memanjangnya misalkan ya bayi, karena dari kortisol yang dikeluarkan. Nah, ini juga sama, iritabilitas uterus. Ini biasanya kondisi-kondisi yang terjadi rangsangan sehingga menyebabkan uterus itu berkontraksi ya seperti aktivitas seksual, defisiensi progesteron, gitu ya, tidak adekuatnya volum plasma atau infeksi, ya. Contohnya misalkan infeksi klamidia. Infeksi klamidia itu adalah infeksi pada saluran genitalia. Nah, pada saat dia terjadi infeksi saluran genitalia, si kumannya dia masuk ke dalam genital dan dia merusak ya merusak apa elastisitas dari ketuban. Nah, itu biasanya ya dimulai dengan atau misalkan akibat infeksi itu bisa masuk ya ke dalam misalkan tapi itu melalui ascendant ya, tidak melalui misalkan pembuluh darah. Jadi melalui ascendant itu adalah dari luar ke dalam ya. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya prematur ya. Nah, selain itu ada juga beberapa faktor resiko ya riwayat kehamilan dengan preterm, peningkatan uterus gitu ya, status sosial, malformasi, paritas, usia, merokok, gangguan. Ini saya belum masuk kan tentang ini ya Teh ya. Perasaan saya ingatan saya pernah masuk di mana ya? Nah, ini ya. Dan faktor yang lain juga ada komplikasi medis atau obstetrik. Tadi gaya hidup, dia perokok, dia misalkan mengkonsumsi minuman keras gitu ya, itu juga bisa berpengaruh. Infeksi air ketuban, ketuban pecah sebelum waktunya atau PROM ya, vaginosis bakteri. Jadi bakteri misalkan tadi ya mau chlamydia dan sebagainya itu bisa menyebabkan terjadinya prematur. Trichomonas chlamydia. Nah, ini bisa ya. Nah, faktor apa yang berhubungan kalau kita lihat faktor penyebab yang berkaitan dengan kelahiran prematur ada kelahiran prematur iatrogenik. Jadi iatrogenik itu adalah yang berasal dari internal ya. Ada penyebab ibu, ada penyebab uterus, ada penyebab plasenta, ada penyebab cairan ketuban, janin dan serviks. Ya, jadi kalau ada prematur tinggal dilihat aja ibunya dia mengalami apa?
Uterus, jangan-jangan uterusnya mengalami kelainan, misalkan tadi iritabilitas. Plasenta, bisa saja gitu ya, plasentanya letak rendah sehingga harus dilahirkan, itu bisa. Air ketuban, nah air ketubannya berlebihan, kemudian penyebab janinnya misalkan mengalami kelainan sehingga harus dilahirkan, atau penyebab serviks ya. Nah, namun kita sebagai seorang bidan bisa menggunakan sistem scoring. Ya, jadi kita bisa mengukur atau menghitung sistem scoring ya untuk menentukan risiko terjadinya kelahiran prematur. Ya, jadi sistem scoring risiko. Yang kedua adalah persalinan preterm berulang. Ya, jadi kalau misalkan perempuan itu dia berulang prematur, kemungkinan itu akan terjadi bisa karena misalkan dilatasi serviks. Tadi disebabkan karena inkompetensi serviks, ya. Jadi ini bisa kita lihat. Nah, kita lihat scoring. Bagaimana kita misalkan mengetahui ini ya. Ini kategori ibu yang berisiko ya. Misalkan faktor ekonomi. Ekonomi yang rendah itu berisiko ya. Budaya atau perilaku yang tidak sehat ya. Karena biologis, genetik atau riwayat kesehatan dan juga karena reproduksi. Nah, ini ya, kalau kita lihat ada beberapa faktor resiko mayor dan minor. Ya, ini faktor resiko mayor. Jadi sederhananya, faktor risiko kenapa dikatakan sebagai faktor risiko mayor? Karena ini merupakan penyebab paling banyak terjadinya prematur. Ya, silahkan Anda baca. Ya, jadi intinya kondisi ini yang menyebabkan si bayi itu tidak bisa bertahan atau uterus itu tidak dapat mengkompensasi ya, misalkan karena peregangan atau membesarnya bayi. Contohnya ini riwayat biopsi kon. Nah, biopsi kon ini adalah kondisi di mana kalau misalkan si mulut rahimnya itu ya dia mengalami kanker. Nah, karena mengalami kanker, maka bagian dari mulut rahimnya itu nanti akan dibuang. Ya, gimana cara membuangnya? Membuangnya seperti gambar kerucut teh. Ya, kalau gambar kerucut itu berarti jadi ini misalkan ini kan mulut rahim ya. Nah, ini misalkan mulut rahim. Nah, kalau misalkan yang kon itu jadi nanti dia dipotong seperti ini teh. Nah, ya. Jadi ininya dibuang ini nanti, ini dibuang. Ya, dibuang, ini dibuang. Nah, sehingga ini menyebabkan terjadinya terbukanya si mulut rahim. Nah, ini ya, ini yang menyebabkan biopsi kon. Ya, biopsi kon itu biasanya dilakukan pada kondisi di mana misalkan tadi ya bayi ibu itu misalkan mengalami kanker serviks ya. Nah, itu seperti itu. Ya. Kemudian itu ya, iritabilitas uterus ini juga ada beberapa kondisi medis ya. Kemudian kalau faktor minor itu adalah kemungkinan penyebabnya itu minimal gitu ya. Jadi kalau kita lihat penelitian bisa berisiko tetapi jarang gitu kejadiannya, maka dikatakan sebagai faktor minor. Ini faktor fibril selama kehamilan, perdarahan ya setelah usia kehamilan 12 minggu, riwayat pielonefritis, merokok itu lebih dari 10 batang per hari, satu kali mengalami abortus pada trimester 2 dan lebih dari 2 kali abortus pada trimester 1. Ini ya, kalau tadi kita bicara klasifikasi berdasarkan terjadinya persalinan, ada idiopatik, adalah kejadian persalinan yang memang terjadi prematur begitu saja. Ya, misalkan tadi ada bayi kembar, ada hidramnion, berarti dia ya lahir begitu saja. Tapi kalau iatrogenik itu adalah prematurnya disebabkan karena indikasi. Bayi ibu mengalami preeklamsi berat, ya terjadi peningkatan misalkan tekanan darah yang terus meningkat, maka harus dilahirkan bayinya gitu untuk menyelamatkan ibu, ya maupun misalkan sebetulnya menyelamatkan ibu yang utama. Nah, itu dikatakan iatrogenik ya. Iatrogenik itu adalah yang terjadi penyebabnya disebabkan karena memang harus diakhiri itu aja. Kalau idiopatik adalah alami. Jadi dia
prematur ya alami gitu ya, meskipun penyebabnya bisa banyak penyebab, tapi kalau iatrogenik itu atas indikasi ya. Ini klasifikasi berdasarkan gestasi ya, tadi ada preterm ekstrim, yaitu usia kehamilannya kurang dari 28 ya. Jadi 28 minggu itu dikatakan ekstrim. Kenapa? Karena kemungkinan bayinya itu di bawah 750 ya. Preterm berat 28 sampai 31 dan preterm sedang itu 32 sampai 33 ya. Jadi kalau kita dilihat dari apa berat badan kan tadi, jadi apa kalau sudah setelah lahir itu ada yang mengkategorikan berdasarkan berat badan gitu ya, ada prematur kan tadi, ada BBLR, ada ekstrim ya, dan ada yang sangat ekstrim gitu ya, atau sangat rendah, sangat ekstrim dan ekstrim. Itu berdasarkan berat badan. Tapi kalau berdasarkan usia itu ada ekstrim, berat dan sedang gitu ya. Jadi ekstrim itu kurang dari 28 minggu ya, dari 20 sampai 28. Kalau preterm berat itu 28 sampai 31, dan kalau preterm sedang 32 sampai 31 ya. Nah, ini dikatakan kenapa preterm sedang? Karena sebetulnya di sini terutama apa zat zat yang menyebabkan nanti surfaktan itu sudah mulai terbentuk ya, dan itu 34 minggu akan terbentuk dengan sempurna. Jadi kalau kita bicara klasifikasinya bisa berdasarkan berat badan, bisa berdasarkan usia kehamilan. Nah, ini ya, bagaimana patofisiologi aktivitas HFA ya, hipotalamus, pituitary and adrenal ya. Ini janin atau apa ibu ya. Jadi misalkan salah satu penyebab yang menyebabkan terjadinya prematur itu bisa aja ibunya karena mengalami stres gitu ya, atau kecemasan ya. Jadi bagaimana misalkan tadi ya ibunya mengalami kecemasan gitu ya, nanti di sini akan memberikan umpan positif kepada hipotalamus untuk mempengaruhi arteri pituitari ya. Dan juga di sini akan dikeluarkan CRH, yaitu cortisol perinatal releasing hormone. Ya, nanti akan dikeluarkan CTH dan itu akan mengganggu terkait dengan adrenal, kelenjar adrenal ya, atau ginjal, dan akan dikeluarkannya kortisol. Nah, ini kortisol itu dia akan merangsang estradiol. Ya, estradiol adalah ini estrogen ya, yang nanti akan menyebabkan terjadinya apa kontraksi ya. Jadi kortisol nanti akan memberikan umpan negatif kepada anterior pituitary, sehingga nanti akan dikeluarkan juga di sini ACTH ya. Nah, di situ nanti barulah nanti muncul apa kontraksi uterus dan sebagainya. Ya, jadi ini faktor yang mempengaruhi. Nah, kalau infeksi ini udah jelas ya, tadi disampaikan. Infeksi biasanya infeksinya ascending ya. Jadi pada saat misalkan kuman ini masuk ke dalam ini ya, masuk, kemudian nanti dia akan berkembang di dalam intrauterin ya, di dalam air ketuban. Nah, di sini nanti akan berpengaruh tadi dikeluarkannya misalkan antihistamin dan sebagainya. Akibat dari apa infeksi ini nanti akan merangsang dikeluarkannya prostaglandin. Nah, di sinilah ya, prostaglandin inilah nanti yang akan menyebabkan terjadinya persalinan prematur akibat dari infeksi atau inflamasi ya. Nah, ini seperti ini. Jadi akibat dari infeksi di situ nanti akan dikeluarkan antihistamin dan sebagainya ya. Antihistamin itu nanti akan merangsang ya dari endometrium itu untuk mengalami kontraksi uterus. Ini ya, kemudian bisa terjadi karena perdarahan DESI2. Belum beres. Perdarahan DESI2 ya. Perdarahan DESI2 adalah perdarahan yang terjadi di dalam DESI2 ya. Jadi jaringan endometrium yang membatasi uterus. Jadi kalau jadi ini bukan ini ya, dari DESI2-nya sendiri dia mengalami perdarahan. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya persalinan prematur. Ini ya, kalau kita terjadi patofisiologi perdarahan DESI2, jadi di sini menyebabkan inflamasi ya pada DESI2. Akibat dari inflamasi pada DESI2 ini akan meningkatkan sitokinin ya. Ini akan merangsang TNF alfa, IL1 beta, sehingga dia akan merangsang
uterus untuk mengeluarkan prostaglandin ya. Dan ini akan menyebabkan endotel ya, mengalami gangguan pada endotel sehingga menyebabkan kontraksi ya. Kemudian ini umpan positif, pada saat prostaglandin dikeluarkan maka dia akan meningkatkan proteasis ya. Dan ini nanti akan menjadi apoptosis ya, akan semacam dirusak ya. Sehingga di sini akan menyebabkan terjadinya ruptur dari membran ya. Nah, itu terjadinya misalkan perdarahan dari DC2. Nah, penegakan tadi ya. Jadi kalau kita menegakkan diagnosa prematur, dilihat dari usia kehamilan lebih dari 20 sampai 36 atau sebelum 37 minggu. Kemudian kita bisa melihat dari kontraksinya. Kalau kontraksi sudah 3 kali dalam 10 menit dan berulang, itu kemungkinan tidak dapat dipertahankan. Ya, pembukaan 2 cm dengan pendataran ya, pendataran serviks 50 sampai 80. Jadi kalau kita pede, si mulut rahim itu sudah mulai sudah mulai tidak manyun lagi gitu ya, kurang lebih 1 cm ya, 1,5–1 cm. Nah, itu kemungkinan akan tidak bisa dipertahankan. Apalagi kalau diperberat dengan ketuban pecah. Ya, sebetulnya pada saat terjadi ketuban pecah itu jarang persalinan itu dapat dipertahankan ya. Nah, ini bagaimana tata laksana pada saat kelahiran prematur. Jadi yang paling berbahaya itu kepada bayi sebetulnya ya. Bisa menyebabkan terjadinya hipotermi sehingga kita harus mempertahankan suhu tubuh. Kemudian karena belum optimalnya kemampuan misalkan imunitas sehingga kita harus mencegah terjadinya infeksi, melakukan pengawasan nutrisi ya, karena bayi BBLR tetap harus mendapatkan pemenuhan nutrisi gitu ya. Observasi terkait dengan berat badan, suhu, dan pernapasan. Kenapa? Karena kalau misalkan berat badan tidak naik, maka tubuh itu dia akan mengalami gangguan metabolisme. Kalau gangguan metabolismenya terjadi, itu akan berpengaruh terhadap suhu, berpengaruh terhadap pernapasan. Atau kebalik, dia mengalami asfiksia. Kalau terjadi asfiksia, maka terjadi asidosis. Kalau terjadi asidosis, bayinya kan keracunan ya. Sehingga dia akan terjadi misalkan berat badannya susah turun, suhunya cepat hipotermi. Jadi itu kalau prematur itu kompleks sebetulnya ya, karena komplikasi yang terjadi itu berhubungan, jadi tidak berdiri sendiri ya. Dampaknya bisa jangka pendek, jangka panjang, dan lebih dari segi ekonomi ya lebih mahal bayarannya, apalagi kalau misalkan bayinya yang dilahirkan kurang dari 34 ya, kurang dari 34 minggu, biasanya dia harus diberikan surfaktan ya, surfaktan buatan. Surfaktan buatan itu satu plakon dulu ya, nggak tahu sekarang 7 juta. Itu harus diberikan berapa plakon? Ya nggak tahu sekarang ya. Jadi itu untuk merangsang perkembangan dari paru-paru. Nah, ini ya tadi disampaikan bahwa kita sebagai seorang bidan bisa menentukan indikator atau meramalkan atau memprediksi ya, bukan meramal, memprediksi terjadinya kelahiran prematur dilihat dari indikator klinik, laboratorium, dan kimiawi ya. Nah, ini bisa dari klinik, jadi kita melihat dari gejala utama ya, gejala utama persalinan preterm. Ini ada beberapa kategori ya. Kita boleh menggunakan kategori Ingemerson dan Karasi. Ini ya. Jadi teteh kalau menemukan pasien ada nyeri abdomen, ya, nyeri tulang belakang, nyeri panggul, nyeri seperti gas, jadi seolah-olah nyeri gitu ya pada daerah abdomennya. Kram seperti menstruasi, perdarahan vagina, ya terutama bercampur lendir, bercak kemerahan, peningkatan pengeluaran vagina, misalkan keputihan yang banyak, seolah-olah merasa tekanan panggul. Jadi si ibu itu, aduh Bu, nih perasaan si bayi itu udah masuk gitulah ke dalam jalan lahir ya. Jadi kalau dipakai jalan itu gejed ya. Gejed itu apa ya? Susah jalan gitu ya. Peningkatan frekuensi berkemih dan diare. Nah, ini adalah gejala dari persalinan preterm. Ini ya, kalau yang Emerson, ini kita lihat usia kehamilan, jadi ini dilihat dari kontraksi. Ya, kontraksi uterusnya, kalau misalkan dia intervalnya terjadi kurang dari 10 menit, nah itu terjadi minimal 3 kali dalam 30. Jadi dia rutin 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit kontraksi, dan dia lebih dari minimal 30 kali kita periksa,
dia terus ada kontraksi, nah itu kemungkinan dia prematur ya. Membrannya intak, ya itu ya. Membrannya ketubannya pecah, yaitu bersiko ya. Serviks menipis atau hampir menipis dengan membuka 1 sampai 4. Ini kalau yang kreasi itu dia ngitungnya dari 20 sampai 37. Kalau ini kan dari 28 ya. Ini 28 sampai 36. Tapi kalau menurut kreasi ini dia menghitungnya dari usia 20 sampai 37. Jadi kalau kita menemukan pasien ya, kemudian dia terjadi kontraksi his, nah terjadinya 4 kali dalam 20 menit atau 8 kali dalam 60 menit, maka kemungkinan bayi itu akan mengalami prematur ya. Kemudian kita juga melihat ada penipisan mulut rahim kurang lebih 80% atau serviks membuka 2 cm dan ketuban pecah, itu kemungkinan akan lahir ya. Jadi kita bisa memprediksi teh, misalkan apakah ini bisa terjadi prematur atau tidak ya. Lalu bagaimana penata laksanaan kalau kita diprediksi bahwa bayi ini akan mengalami prematur ya? Maka yang pertama ya, kalau misalkan ada kemungkinan bayi prematur, sebetulnya yang pertama itu adalah pematangan fungsi paru. Ya, kenapa pematangan fungsi paru? Karena tadi saya sampaikan gitu ya, bukan saya sampaikan tadi. Sekarang kita lihat bahwa paru-paru ya pada saat di dalam intrauterin, paru-paru itu dia bersifat pasif. Ya. Jadi dia tidak bersifat aktif. Jadi bayi itu bernapas itu atas bantuan dari si ibu. Jadi dia tidak bernapas secara mandiri dan sebagainya. Nah, pada saat misalkan sebelum persalinan, paru-paru itu akan dipenuhi oleh cairan, ya, cairan ketuban, sehingga dia konsentrasi garamnya lebih tinggi karena air ketuban itu kan mengandung natrium. Kemudian sedikit protein dan sedikit mukus dari kelenjar bronchus ya, dan surfaktan dari sel alveoli tipe 2. Nah, jumlah surfaktan itu ya akan terus meningkat terutama 2 minggu sebelum persalinan ya. Jadi kalau kita lihat surfaktan itu optimal ya diproduksi usia 34 minggu teh. Jadi kalau usia 34 minggu kemungkinan bayinya akan bisa hidupnya lebih tinggi dibandingkan dengan kurang dari 34 minggu ya. Jadi fungsinya adalah untuk mematangkan paru. Kenapa harus dimatangkan paru? Karena tadi kalau paru-paru itu untuk bisa misalkan dia di dalam rahim itu dia bernapasnya pasif. Tapi kalau sudah di luar rahim, maka dia harus bernapas secara aktif. Jadi dia harus mengambil oksigen, mengeluarkan oksigen dengan secara mandiri gitu ya. Oleh sebab itu pakai jam setel gitu kenaon ya. Nah, sebentar. Itu TV-nya nyala sendiri maaf ya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan surfaktannya tadi ya si surfaktan itu adalah zat ya atau misalkan brown fat yang akan menyebabkan si alveoli itu berkembang. Kan kita ingat ya Teh ya, pada saat terjadi inspirasi maka di situ akan terjadi tarikan atau pengambilan oksigen. Nah, untuk terjadi inspirasi dan ekspirasi, maka si paru-paru itu kan harus mengembang, ya, mengembang, dia mengambil oksigen, dia mengkerut, mengeluarkan oksigen. Nah, pada bayi prematur, ya, si paru-parunya belum bisa mengembang dan mengempis dengan optimal. Bahkan bisa menyebabkan atelektase. Jadi dia tidak berkembang. Setelah lahir, si paru-parunya tidak berkembang, si alveolinya. Kalau paru-parunya tidak berkembang, berarti bayi akan kekurangan oksigen. Akibat kekurangan oksigen, maka bayi akan mengalami asfiksi. Ya. Jadi surfaktan ini atau brown fat, brown fat itu untuk panas ya. Surfaktan ini adalah suatu senyawa percampuran. Ya, yang dia berfungsi untuk mengurangi tekanan permukaan ya antara dua zat cair ya, yaitu cairan dengan zat padat. Jadi dia itu seperti ini nih, surfaktan itu ya, mengandung kedua komponen di mana dia tidak larut dalam air ya, dan surfaktan itu akan menyebar di air dan menyerap
antar muka dan air. Nah, ini sifat dari surfaktan. Jadi surfaktan itu nanti dia akan menyerap air sehingga paru-paru yang tadinya berisi air penuh, ya, karena kan si bayi di dalam rahim dia tidak bernapas secara mandiri, tapi dia bernapasnya melalui utero plasenta. Sehingga paru-paru itu dia akan penuh air teh, penuh air ketuban. Nah, pada saat dia lahir, ya, terutama misalkan terjadinya gasping, ya, mulainya bernapas pada persalinan normal, pada saat si kepala bayi melewati jalan lahir, si paru-paru itu sebetulnya secara mekanik akan tertekan teh. Kan jalan lahir, bayi nanti masuk dia ke jalan lahir, maka secara mekanik si paru-paru itu akan tertekan. Sebetulnya itu menjadi salah satu mekanisme terjadinya gasping, ya, pernapasan pertama, karena misalkan si dada bayi itu akan tertekan oleh jalan lahir. Pada saat tertekan oleh jalan lahir, sebetulnya itu bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan, ya, paru-paru itu tertekan sehingga cairan itu keluar. Tapi yang menjadi masalah, gitu ya, si paru-parunya tidak bisa berkembang, ya makanya dia tidak akan mendapatkan oksigen. Nah, begitu ya intinya. Jadi surfaktan itu dibuat oleh sel alveolus tipe 2 yang akan tumbuh dari usia 22 sampai 24 minggu. Makanya denyut jantung bayi gitu ya, kalau secara ini bisa kita dengarkan dari usia 18 minggu ya. Nah, ini ya surfaktan. Jadi surfaktan itu seperti ini teh bentuknya. Jadi dia seperti selaput ya. Jadi dia itu nanti menyerap air ya, menyerap air dan dia larut dalam minyak tadi ya. Sehingga nanti pada saat misalkan si paru-parunya dia akan diserap ya. Karena surfaktan itu memiliki sifat seperti itu. Nah, ini fungsi utama dari surfaktan adalah menurunkan tegangan. Jadi si paru-paru itu nanti dilindungi oleh surfaktan ya, surfaktan. Jadi dia menurunkan tegangan permukaan ya pada antar muka air dan udara sehingga nanti cairan alveoli itu akan keluar gitu ya, cairannya. Sehingga mekanisme normal pernapasan dapat berlangsung ya. Mempertahankan stabilitas alveoli dan mencegah alveoli menjadi kolaps ya. Jadi karena surfaktan itu dia elastis ya, dia memiliki sifat elastis dan nanti dia tadi ya akan misalkan menurunkan tegangan dengan tadi ya, dia akan mengeluarkan air dari paru-paru dan dia juga akan kembali lagi dia mengerut mengembang gitu ya. Nah, itu ya, dan juga dia akan mencegah terjadinya udim paru. Udim paru karena apa? Karena air. Kalau misalkan dia si paru-parunya tidak bisa berkembang, maka air itu akan tetap berada di paru-paru ya, sehingga menyebabkan udim ya. Nah, ini kita lihat ya Teh. Jadi kalau kita lihat di dalam perkembangan atau pertumbuhan ya, perkembangan dari alveoli ya. Jadi ini pada usia 2 minggu ya, ini di sini biasanya mulai terjadi organogenesis ya. Organogenesis ini pada embrionik ya, dari sampai 8 minggu ini nanti akan tertumbuh gitu ya, akar-akar atau batang-batang alveolus ya. Kemudian dia berkembang terus ya, ini hanya batang saja. Terus dia semakin pada saat usia 16 minggu, dia sudah mulai tuh ya tumbuh gitu ya cabang-cabangnya. Terus sampai pada saat dia di sini adalah fase kanakular ya. Kemudian di sini adalah fase sakular. Sakular itu dia setiap batang itu dia akan bergerombang seperti ini. Ya. Nah, disinilah gitu ya, dia akan terbentuk surfaktan. Dan pada saat aterem ini akan seperti ini, alveoli itu. Ya, alveoli itu sudah terbentuk seperti ini, ya. Nah, disinilah nanti pada saat lahir dia sudah berbentuk alveolar, ya. Nah, itu. Itu ya. Jadi yang pertama biasanya dilakukan pematangan paru, ya, pematangan paru. Pematangan paru itu tadi disampaikan untuk terbentuknya surfaktan. Paham ya? Nah, caranya gimana mematangkan paru? Nah, yaitu dengan pemberian kortikosteroid. Ya, kortikosteroid itu adalah obat-obatan untuk mempercepat pematangan paru. Ya, biasanya diberikan betametason 12 mg intramuskuler sebanyak 2 dosis
dan ada dexamethasone. Jadi ada dua sediaan. Ada yang diberikan hanya one dose, hanya satu kali dalam 12 jam. Ada yang double, ya, dosisnya 2 kali. Ya, nah ini biasanya kalau dexamethasone, karena dexamethasone itu kandungannya adalah 6 mg, maka dia diberikan 4 kali. Ya, selama berapa lama? Ya, untuk proses pematangan paru itu cukup diberikan selama 24 jam. Ya, selama 2 hari. Jadi dirawat pasien itu kalau dia mengalami prematur langsung dirujuk ke rumah sakit, dirawat minimal 2 hari, berikan obat surfaktan untuk mematangkan paru, ya. Nah, pemberian kortikosteroid itu tidak boleh berulang ya Teh ya. Jadi hanya pemberiannya one dose dalam 12 jam satu kali atau dia multidose ya. Jadi kalau 2 hari berarti kalau yang one dose diberikan 2 kali, kalau yang misalkan hanya 6 mg maka diberikan 4 kali. Ada yang mau ditanyakan dulu Teh? Dari cara pemberian surfaktan. Jadi untuk bayi prematur, maka salah satu terapi adalah mematangkan paru. Kenapa? Pematangan parunya apa? Karena surfaktan belum terbentuk. Tekniknya atau bagaimana caranya yaitu diberikan obat kortikosteroid ya. Nah, kemudian kalau selain itu ya ini selain biasanya selain pemberian obat kortikosteroid juga diberikan obat untuk tokolitik ya. Karena si pasien prematur itu biasanya ada kontraksi his. Nah, jadi kalau karena ada kontraksi his, biasanya dokter ya memberikan terapi atau tokolitik. Obat tokolitik. Apa obat tokolitik? Adalah obat yang akan menyebabkan berkurangnya kontraksi uterus. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan Bupadilan, MGSO4 itu termasuk ya, dia golongan tokolitik. Nifedipin itu juga termasuk golongan nifedipin itu ya. Salbutamol itu masuk dia sebagai obat tokolitik. Jadi tokolitik ini ya atau golongannya tokolitik ya. Nanti Teteh searching. Tokolitik itu obat-obatnya banyak. Jadi intinya tokolitik itu adalah dia memiliki fungsi untuk menurunkan kontraksi. Ya. Jadi misalkan karena kita mau mempertahankan minimal dia diberikan kortikosteroid 2 hari, maka minimal selama 2 hari itu jangan terjadi kontraksi. Ya, kenapa? Karena kalau terjadi kontraksi, ya kemungkinan bayi itu akan lahir. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian merujuk pasien atau kolaborasi dengan dilakukan USG. Kata ini berarti yang masuknya itu kelas B dengan kelas A aja ya. Ini kenapa yang masuknya 84 orang ya? Teteh mohon di screenshot ya, yang tidak hadir ya Teh. Nah ini ya. Jadi ini pengelolaan persalinan preterm. Jadi prinsip pengelolaan ini adalah kondisi ketuban ya masih utuh ya atau sudah pecah. Jadi kalau kita ada bayi prematur kita cek apakah ketubannya sudah pecah atau misalkan belum ya. Usia kehamilan di berapa minggu? Ya, kalau usia kehamilannya misalkan di atas 32 minggu atau bahkan lebih dari 34 minggu itu lebih aman ya. Tapi kalau misalkan dari bawah 28 itu pikirkan untuk diakhiri karena nanti kemungkinan tidak akan berhasil gitu ya. Kemudian ada atau tidak ada gejala klinis atau misalkan infeksi intrauterin ya. Kalau ada tanda-tanda gejala infeksi uterin, mau kelahirannya bayinya misalkan mau kuat mau tidak itu harus dilahirkan gitu ya karena itu berbahaya. Tapi tentu pada saat terjadi infeksi harus diobati dulu infeksinya. Ada atau tidak tanda-tanda persalinan, kontraksi uterus gitu ya, penipisan serviks. Nah, itu pikirkan
Karena kalau misalkan ada kontraksi uterus sudah teratur tadi ya, kemudian melukresi atau misalkan immersion gitu ya. Nah, kemudian menipis serviks, ya udah itu biasanya tidak dapat dipertahankan ya. Jadi ini jadi dokter nanti kita lihat. Misalkan kalau lapor, dok ini ada bayi prematur, ada prematur his. Umur kehamilannya berapa minggu? Gitu ya, dok 34 minggu, itu biasanya lebih dalam tanda kutip lebih aman. Tapi tetap ya, tadi diberikan obat kortison ya. Kemudian ada infeksi atau tidak? Ada. Kalau ada obatin dulu infeksinya. Ya, karena kalau infeksi ya nanti justru bahayanya kalau dirawat itu bisa infeksinya menyebar ya. Ada atau tidak tanda-tanda persalinan? Oh, belum ada, dok. Tanda-tanda persalinan itu lebih bisa dipertahankan ya, tapi kalau sudah ada tanda-tanda persalinan itu harus hati-hati. Nah, pada prinsipnya kita ingat ya Teh ya, pada prinsipnya kehamilan dengan kegawat daruratan pengelolaan hanya ada dua. Ada konservatif atau dipertahankan, dan ada yang kedua adalah dilahirkan atau aktif. Jadi pada saat kita menemukan pasien prematur ya atau his prematur, itu hanya dua pilihan. Apakah dia dirawat atau dilahirkan? Nah, dirawat itu istilahnya konservatif. Ya, apa artinya konservatif? Menunda persalinan. Ya, menunda persalinan dengan cara apa? Pasiennya diistirahatkan, ya. Kemudian diberikan obat tokolitik. Yang kedua, berikan obat-obat untuk memacu permatangan janin. Tadi ya, obat misalkan surfaktan. Memberikan obat-obatan antibiotik wajib hukumnya. Jadi pada bayi prematur sebelum dilahirkan dokter selalu memberikan ini Teh. Pertama adalah obat pematangan paru, kortikosteroid. Yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya kontraksi, biasanya diberikan tokolitik. Mau ada kontraksi atau tidak, biasanya dokter memberikan tokolitik. Yang ketiga adalah antibiotik. Kenapa? Hampir seluruh pasien prematur diperiksa laboratoriumnya menunjukkan bahwa dia mengalami peningkatan terhadap tanda-tanda infeksi. Ya, baru nanti kita merencanakan persalinan. Ini persalinannya mau dengan cara normal, maka di sini harus trauma minimal. Bagaimana cara trauma minimal itu? Maka nanti pada saat melahirkan bayi, ya, si bayinya lahir perpaginam itu harus dilakukan episiotomi. Jadi indikasi episiotomi pada prematur bukan jalan lahirnya kaku, tetapi untuk mengurangi trauma pada kepala. Kenapa? Karena pada saat kepala itu lahir, si kepala itu nanti akan tertahan oleh jalan lahir. Gitu ya. Maka kalau pada saat dilebarkan jalan lahir, maka kepala itu akan mengalami pengurangan tekanan. Bahayanya apa? Kalau bayi mengalami tekanan intrauterin pada bayi prematur itu bisa menyebabkan terjadinya trauma pada kepala, misalkan bisa menyebabkan yang paling dikhawatirkan terjadinya hematum. Ya, terjadinya perdarahan intrakranial. Kalau terjadi perdarahan intrakranial, bayi yang prematur akan menjadi lebih berat. Ya, jadi paling aman memang untuk dilahirkan perpaginam. Ya, dan tidak boleh menggunakan pakum. Kalau bayi prematur di pakum, ya nanti Teteh mungkin sudah ditunjukkan sama Bu Yeni. Pada saat dipakum itu bagian si jaringannya itu kan akan tertarik. Sedangkan bayi prematur antar sambungan tulang-tulang itu belum optimal. Gitu ya. Nah, kemudian kita harus mempersiapkan perawatan neonatal dini. Kenapa? Karena kemungkinan komplikasinya akan lebih berat. Jadi kalau bayi prematur itu harus dirujuk dengan fasilitas NICU. Karena kita tidak bisa memprediksi apakah bayinya bisa mengalami gangguan atau tidak. Gitu ya. Tadi ya, ini obat-obatan tokolitik ya. Jadi bagaimana cara mencegah jangan sampai lahir gitu ya, maka diberikan obat tokolitik ya. Obat tokolitik itu merupakan beta 2 agonis ya. Misalkan ini golongan tarbulin
atau golongan non-steroid antiinflamasi agen, misal sorry sorry ini ya, misalkan contohnya ini nimesulid, kalau kalsium antagonis biasanya nifedipin, progesteron enggak, jarang digunakan ya, biasanya di sini nifedipin MGS4 gitu ya, atau misalkan pemberian obat-obat misalkan tadi dupadilan dan sebagainya, itu banyak jenisnya ya, tapi golongannya dia ada dua. Nah, apakah semua pasien bayi prematur dapat diberikan tokolitik? Itu ada beberapa kondisi ya. Ada kontraindikasi. Nah, ada kontraindikasinya, ada absolut. Kalau absolut berarti tidak boleh sama sekali. Bayi mati, janganlah diberikan obat tokolitik. Bayi IUGR tapi meninggal. Atau tidak IUGR terjadi kematian, tidak boleh diberikan tokolitik. Justru kalau misalkan bayinya mati di dalam rahim, itu harus segera dilahirkan kan? Kenapa harus segera dilahirkan? Nanti kita lihat ya pada saat membahas tentang IUAGA dan IUFP. Abnormal ini kontraindikasi relatif, jadi relatif itu boleh diberikan tapi harus dengan pengawasan ketat. Denyut jantung tidak normal. Ya, janin mengalami kelainan yang berisiko menyebabkan mati. Udah jangan diapa-apain ya. Pertumbuhan janin terhambat, itu kita pikirkan ya untuk diberikan tokolitik. Janin atau ibu mengalami prematur atau eklamsi ya. Ini preeklamsi tapi tidak terjadi pada persalinan. Kemudian chorioamnionitis, ini perdarahan vaginam pada trimester 2 dan 3 yang menetap ya. Perdarahan yang banyak atau di sini dilatasi lebih atau sama dengan 5 cm. Pembukaannya sudah 5 cm. Ini gimana? Ya, kita sebetulnya diberikan obat tokolitik itu ya mudah-mudahan saja kontraksinya tidak terlalu cepat sehingga bisa mengulur waktu untuk pemberian obat surfaktan. Ini ya, pengelolaan kurang 34 minggu, tadi ada berikan surfaktan, kortikosteroid atau surfaktan, antibiotik, dan kita perhitungkan cara persalinan. Nah, kalau lebih dari atau 34 minggu atau lebih, sebetulnya survival rate hidupnya itu lebih besar. Ya. Nah, ini pemberian sama ya, tetap pemberian tokolitik, ya, menunda usia dalam 48 jam gitu ya. Nanti kalau perlu diperiksa LS. LS itu adalah rasio liposphingomyelin, yaitu rasio yang untuk mengukur bahwa indikator paru-paru itu sudah normal atau tidak ya. LS itu nilainya 2/0 ya, 2/0 ya. Kemudian pemberian antibiotik. Ini ya pengelolaan ketuban pecah sebelum waktunya, maka ini kontroversi. Ya, misalkan pecah ketubannya kurang dari 28 minggu. Itu biasanya kontroversi karena kemungkinan bayi tidak akan lahir. Pemberian tokolitik itu bisa saja ya, tapi ini biasanya jarang gitu ya, pemberian antibiotik dan pemberian kortikosteroid. Ini ya, tadi harus dipastikan dulu ya pengelolaan kasus ketuban pecah sebelum waktunya ini ya harus dimulai dengan menegakkan diagnosa. Kapan pecah ketubannya gitu ya? Apakah berisiko terjadi infeksi atau tidak? Usia kehamilannya bagaimana? Maturasi parunya bagaimana? Apakah ada infeksi atau tidak? Ada tanda-tanda infeksi infartu atau tidak? Ini sama seperti tadi ya. Ini pencegahannya tadi ya ada preventif, yaitu dengan melakukan eradikasi infeksi alat kelamin. Kemudian secondary prevention itu adalah dengan pemberian tadi ya pemeriksaan laboratorik dengan melihat biokimiawi. Tersier, jadi pada saat kelahiran sudah dipastikan bahwa bayi ini mengalami prematur, maka kita harus mempersiapkan persalinan secara aman. Oke, ada yang mau ditanyakan Teh terkait dengan bayi prematur? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan nggak Teh? Halo? Ini sepertinya belum ada.
Ditanya teh ngejawab teh astagfirullah. Teh ditanya teh jawab atuh ece. Nah, sekarang lanjut ke postmatur atau serotinus atau postmatur atau postpartum ya. Sebetulnya istilahnya itu adalah kelahiran lewat waktu. Ya, kelahiran lewat waktu ini menurut Manuaba dan juga menurut William ya dan menurut Akoj itu masih sama ya. Jadi kelahiran lebih dari 42 minggu ya. Lebih dari 42 minggu belum terjadi persalinan. Maka itu dikatakan postmatur ya. Nah, pada kehamilan lewat waktu sebetulnya yang jadi bahaya ya Teh ya. Kenapa postmatur itu berbahaya bayinya? Karena pada saat kehamilan lewat waktu maka akan terjadi penurunan oksitosin ya, penurunan oksitosin sehingga tidak menyebabkan adanya HIS ya. Nah, permasalahannya pada saat terjadi kehamilan lewat waktu maka nutrisi dan sirkulasi CO2 dan oksigen akan terganggu. Kenapa terganggu? Karena fungsi dari uteroplasenta akan mengalami gangguan. Jadi fungsi uteroplasenta itu mulai menurun. Pada saat usia 37 minggu itu fungsi uteroplasenta menurun teh dengan sendirinya ya, menurun. Nah, ya. Jadi itu sebetulnya yang berbahaya pada saat terjadinya postmatur. Nah, bagaimana cara menentukan bahwa si bayi ini akan lahir postmatur? Jadi kita melihatnya dari usia kehamilan, ya. Jadi kita menghitung tafsiran persalinan, ya. Iya, Ci, ini gatosnya. Hei, masa? Ntar tes dulu. Nah, ini ya. Jadi kalau bagaimana menentukan diagnosa postmatur adalah yang pertama kita boleh menghitung dari usia kehamilan. Dari HPHT ke tafsiran persalinan lebih dari 42 minggu. Kalau misalkan 42 minggu kurang sehari, jangan. 42 minggu pas tidak, tapi lebih dari 42 minggu, lebih dari 1 hari baru kita katakan dia secara tubuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan penentuan diagnosis dengan pemeriksaan USG. Ya, dengan pemeriksaan USG dilihat dari ini ya, USG dilihat dari ukuran-ukuran dari janin yang menentukan dia mengalami postmatur dan juga dilihat dari cairan ketuban. Ya. Cairan ketuban optimalnya itu cairan ketuban itu banyaknya usianya 36 minggu. 36, 37, pada saat sudah 37 air ketuban itu nanti turun teh. Ya. Nah, ini bahayanya kalau misalkan air ketubannya berkurang itu menyebabkan oligohidramnion atau jumlah air ketuban kurang dari 500 cc. Kalau air ketuban kurang dari 500 cc, maka itu berisiko bayi mengalami asfiksi intrauterin. Kenapa asfiksi intrauterin? Karena cairannya berkurang, maka pergerakan bayi juga berkurang, ya, sistem sirkulasi juga akan terganggu. Nah, ini ya. Ini kalau kita lihat pada saat bayi lahir, kita bisa mengetahui ya bahwa bayi ini mengalami sindrom postmatur. Apa sindrom? Sindrom itu adalah kumpulan gejala bayi yang mengalami postmatur. Apa saja? Kulitnya keriput. Ya. Jadi kalau kulit bayi itu keriput sehingga ini ya. Telapak tangannya ini terkelupas. Jadi megar kalau kata bahasa Sunda. Ya. Biasanya tubuhnya panjang. Jadi lebih tinggi, tetapi kurus. Gitu ya. Pernicaseosa atau lemak di dalam tubuh biasanya menghilang. Jadi lemak tubuhnya udah hilang, ya. Wajah seperti orang tua, jadi rada kerut gitu ya, rada gitu ya. Kemudian kukunya panjang, tali pusat dan selaput ketuban berwarna kehijauan. Jadi Teteh nanti bisa melihat ya. Nanti Teteh kalau pada saat PLK ya nanti lihat ada bayi lahir prematur, Teteh lihat
tali pusat bayi prematur itu dalam tanda kutip jejer geras gitu. Kalau yang bayi matur, ya dia tidak geras, tidak lemas gitu. Tapi kalau bayi postmatur itu ngelahek gitu ya, lemes dan biasanya kelihatan agak warna kuning atau hijau. Nanti teteh bisa melihat. Jadi sebetulnya kita itu sebagai bidan gitu ya, makanya perlu kita tahu teori. Jadi pada saat menemukan pasien, oh ini apa itu bisa ketahui ya. Nah, ini klasifikasi postmatur itu dibagi menjadi dua kelompok. Ya, menurut Prawiro Harjo dan juga William ada dua kelompok. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3. Ya. Gambaran fisiknya sama. Pernika seosa hilang, kulit kering, gitu ya, rapuh dan mudah mengelupas. Ya. Ini adalah grade 1. Jadi grade 1 itu dia hanya dilihat dari aspek fisik saja teh. Aspek fisik yang menunjukkan dia sudah lewat waktu. Kalau stadium 2 ini disertai dengan air ketubannya berwarna kehijauan atau mekanium ya. Bahkan di kulitnya itu sudah terlihat kehijauan karena dia sudah buang air besar sendiri, jadi dia nempel di kulitnya. Stadium 3 ini sama gitu ya. Di sini disertai dengan pewarnaan kulit kekuningan. Nah, kalau stadium 3 warna kulitnya bukan hijau lagi teh, tapi kuning. Bahkan si pesesnya bukan hijau lagi, sudah kuning. Kalau sudah kuning berarti itu sudah berat gitu sebetulnya ya. Bahkan tali pusatnya bisa sampai kelihatan kekuningan. Nah, ini grade 1, grade 2. Jadi kalau grade 1 dilihat dari fisik, grade 2 ketubannya kehijauan, grade 3 ketubannya terjadi peses dengan warna kuning atau sehingga nempel di kulit warnanya kekuningan. Nah, ini ya teh yang dinamakan pernik. Ini itu adalah lemak ya, teteh mungkin sudah belajar ya di bayi baru lahir, ini ada lemak. Nah, ini kalau bayi yang postmatur itu tanpa ada lemak. Ya, teteh bisa ngelihat ya. Ini kalau bayi yang matur, ya, ini lemaknya banyak gitu ya. Nah, ini yang postmatur, dia postur tubuhnya dia lebih besar. Jadi kalau postmatur itu bisa bayinya besar, bisa bayinya kecil, ya. Bayinya besar karena dia tumbuh, ya, misalkan di intrauterin. Tapi kalau bayinya kecil itu kemungkinan karena gangguan intrauterin. Ya, nah ini perikasiosanya lah, dari kukunya panjang, mukanya seperti orang tua. Ya, kalau teteh matanya muka dia matanya itu terjaga, bolotot gitu ya, si ganu cengos gitu ya. Nah, ini lihat, ini stadium 2 ya. Ini warnanya lihat sudah terlihat seperti ini ya. Kalau yang normal ini nanti tidak akan kelihatan seperti ini. Ya. Nah, komplikasi pada bayi postmatur itu adalah menyebabkan pada bayinya distosia. Kenapa distosia? Karena kemungkinan bayi yang dilahirkan itu berat badannya lebih dari 4.000. Ya. Kelainan letak kemungkinan bisa. Ya, kelainan letak karena bayinya dia besar, janin besar, aspiksi neonatorum, fetal distress, ini gerakan janin berkurang. Sedangkan pada ibu bisa menyebabkan perdarahan. Kenapa perdarahan? Kan pada prinsipnya pasien yang postmatur itu berarti tidak ada kontraksi kan? Nah, sehingga pada saat dalam kehamilan dia bisa menyebabkan inersia, kontraksinya tidak muncul. Bahkan pada saat postmatur dia bisa menyebabkan perdarahan postpartum. Itu logika berpikirnya ya. Karena salah satu yang menyebabkan lahir itu kan kontraksi ya. Nah, si pasien ini tidak ada kontraksi kan? Berarti pada saat persalinan menyebabkan inersia uteri dan pada saat postpartum dia menyebabkan perdarahan. Ini ya tata laksananya, faktor penyebabnya ini ya, faktor penyebab terjadinya postpartum adalah karena oksitosinnya menurun, bisa terjadi karena gangguan misalkan kelainan. Contohnya pada pasien yang anencefal, tidak terbentuknya tengkorak janin, itu bisa menyebabkan fungsi oksitosin itu nanti menurun. Saraf uterus ada estrogen menurun dan ada herediter. Kemudian ada pemeriksaan ya, USG. Jadi kalau untuk pasien yang mengalami postmatur atau serotonis harus wajib dilakukan pemeriksaan USG. Kalau di kita amnioskopi tidak ya teh ya. Kalau di luar negeri itu wajib dilakukan amnioskopi. NST itu wajib. Karena untuk melihat fungsi dari paru-paru. Fungsi dari uterus.
dan melihat apakah bayinya mengalami gawat janin atau tidak. Ya, kenapa NST? Karena NST itu salah satu untuk mendeteksi adanya gawat janin. Jadi nanti kita membandingkan gitu ya, apakah pada saat bayi bergerak denyut jantungnya meningkat, berarti itu bagus ya, reaktif. Kemudian pastikan HPHT-nya. Ya, kalau yakin kehamilan serotinus, kita cek air ketubannya, kemudian kita cek NST ya atau non stress test ya atau CTG. Kalau positif atau reaktif, maka lakukan SC. Tapi kalau tidak atau non reaktif, maka kita tes kembali. Tesnya tapi ditambah dengan oksitosin. Yang tadinya hanya membandingkan gerakan bayi dengan denyut jantung, kita ganti dengan kontraksi dengan denyut jantung. Kalau reaktif berarti keadaan janin baik, maka induksi persalinan. Induksi persalinan kita lihat skor bisopnya, kalau kurang dari 5 maka diberikan pematangan paru. Tapi kalau misalkan keadaan janinnya jelek, ya skor bisopnya kurang 5 biasanya di SC. Ya, pematangan paru dengan induksi dan persalinan per pagi 6. Tapi kalau non reaktif, keadaan janin jelek harus segera di SC. Karena untuk melahirkan kelahiran. Ya, jadi kalau non reaktif kemudian janinnya dalam keadaan jelek harus segera di seksio. Nah, kalau tadi dilakukan induksi, skor bisop kurang 5 dan lebih dari 5. Kalau lebih dari 5, lakukan induksi dulu ya. Beda ya Teh ya. Kalau di sini ada pematangan serviks. Pematangan serviks itu adalah untuk membantu serviks itu mulai mematang, memendek ya. Bahasa sederhananya pematangan itu adalah memendek atau appeasement. Kalau sudah memendek, baru dia akan membuka ya. Tapi kalau skor bisopnya lebih dari 5, langsung induksi persalinan. Jadi diberikan oksitosin drip. Kalau permatangan serviks biasanya diberikan prostaglandin. Ini ya skor bisop. Kalau kurang 5 belum matang, 9 sampai 13 itu keberhasilan per pagi 6-nya lebih berhasil. Lebih dari 6 itu perlu pematangan. Jadi lebih 6 tapi kurang dari 9 itu harus dimatangkan dulu. Ya ini nanti Teteh coba dilihat ya ukuran-ukurannya atau perhitungannya. Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan. Ada yang ditanyakan? Dengan postmatur? Jadi intinya karena ini postmatur maka harus segera dilahirkan. Pilihan segera dilahirkan bisa dilahirkan secara perpaginam dan secara abdominal. Apa yang menjadi pemilihan perpaginam atau perabdominal itu dilihat dari kondisi bayi dan kondisi skor bisop. Kalau kondisi bayinya dia dalam keadaan gawat darurat, ya meskipun skor bisopnya misalkan baik, biasanya tetap dilahirkan secara SC ya. Tapi kalau misalkan skor bisopnya bagus, kemudian skor bisopnya bagus, biasanya dicoba janinnya baik ya, tidak ada gawat janin, biasanya dicoba perpagina ya. Saya IUFD IUGR ya. Inilah sebentar inilah. Ya, jadi menurut Amerika Academic Pediatric atau AAP ya, bahwa masa kehamilan tadi ya ada prematur, ada late preterm, ada early preterm, ada cukup bulan, ada postterm atau bayi lebih bulan ya. Nah, ini beberapa indikator ya. Sedangkan berat badan lahir ada yang tadi ya ekstrim, ada yang very ekstrim, dan ada yang satu lagi ya, ini ekstrim ya. Yang sangat ekstrim itu amat sangat ekstrim. Ya, kalau ini amat sangat rendah, kalau amat sangat ekstrim itu yang kurang dari 7.500. Ini belum dimasukin yang satu lagi. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan BBLR, berarti diukur dari pada saat lahir, gitu ya, Teh ya. Kalau BBLR diukurnya setelah lahir. Kalau ini juga sama. Pada saat ada istilah nanti AGA. AGA itu adalah appropriate ya for gestational atau sesuai masa kehamilan ya. Adalah berat badan lahirnya 10 persentil dan 10 persentil ya. Dan ada kecil masa kehamilan. Nah, kalau kecil masa kehamilan, jadi berat badan bayinya kecil dilihat dari usia kehamilan ya. Jadi berat lahir 2 standar deviasi di bawah berat badan rata-rata atau di bawah 10 persentil. Jadi ingat Teh,
Kalau yang namanya IUGR adalah kondisi di mana berat badan bayi di bawah 10 persentil. Apakah selalu BBLR IUGR? Tidak. Ya. BBL apakah selalu IUGR? Tidak. Kalau berat badannya dari standar kurang dari 10%, maka dia dikatakan BBLR. Tapi kalau lebih dari 10% berat badannya kurang, maka kita nyatakan dia IUGR. Ya. Jadi menurut definisi WHO, pertumbuhan yang terhambat adalah janin yang mengalami gagal dalam mencapai berat badan standar. Sedangkan IUGR atau intrauterine growth retraction itu adalah gangguan pertumbuhan di mana bayi nanti tidak berkembang secara optimal. Ya, pertumbuhan janin terhambat atau intrauterine growth retraction ini diartikan di mana kondisi ukuran janin lebih kecil dari ukuran biometri pada usia kehamilan. Ya, kalau BBLR contohnya, kalau BBLR yang mungkin dia bayinya hanya kecil, ya, tetapi tidak mengalami gangguan pertumbuhan. Nanti kita lihat. Jadi kalau kita bicara, nanti ada istilah PJT, IUGR, itu adalah sama ya. Bahasa Indonesianya PJT, pertumbuhan janin terhambat, ialah janin dengan berat badan di bawah 10 persentil. Ya, jadi kurangnya itu di bawah 10 persentil. Tapi kalau misalkan kurangnya lebih itu tidak ya. Artinya bayi memiliki berat kurang dari 90%. Kalau BBLR ya, berat badannya dia lebih ya, persentasenya lebih tinggi. Tapi kalau IUGR itu dia 90%. Jadi memiliki berat badan 90%. Harusnya dia 2.500, tetapi dia berat badannya 2.000, maka itu dikatakan IUGR. Harusnya 2.500 atau kalau misalkan kurang dari 2.500, tapi kalau kita lihat misalkan usia 34 minggu, dia harusnya misalkan 2.400 hanya kurang 100, nah itu bukan IUGR. Gitu ya. Nah, kemudian janin dengan PJT pada umumnya akan lahir prematur. Kenapa? Karena dia tidak bisa hidup secara optimal di dalam intrauterin. Nah, ini ya, apa yang menjadi indikator 10 persentil itu dari sini teh. Jadi ini adalah usia kehamilan, ya. Ini adalah berat badan. Usia kehamilan. Nah, kalau di bawah persentil itu di bawah ini teh. Ya. Jadi ini adalah gambaran berat badan normal, ini berat badan berlebih dan ini adalah overweight. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ya, berat badan coba Teteh lihat, ya. Yang di bawah 10 persentil ini itu ada yang berwarna biru. Jadi misalkan gini Teh, berat badan 32 minggu. Jadi yang paling gampang ya. Ini adalah kurva untuk mengukur berat badan. Ya. Jadi kalau misalkan 32 minggu, kita tarik aja ke atas. Kalau berat badannya dia 1.200, berarti dia di bawah 10 persentil. Maka dikatakan dia IUGR. Gitu ya. Nah, itu yang menjadi ini kurvanya namanya Lubenhoek. Lubenhoek ya, Lubenhoek. Ini namanya Lubenhoek. Antara perempuan dan laki-laki ini berbeda. Ya. Nah, ini ya. Ini bisa juga dilihat dari lingkar kepala. Ya, lingkar kepalanya. Nah, ini ya. Ini kita jadi menggunakan kurva antropometri Lubenhoek. Ini ya pertumbuhan janin. Kita ingat janin dalam rahim itu dia mengalami 3 fase pertumbuhan. Yang pertama hiperplasi. Hiperplasi itu adalah terjadi peningkatan sel. Jadi pada saat trimester awal terutama sampai 16 minggu, itu sel itu bertambah banyak. Itu namanya hiperplasi. Pada usia lebih dari 16 minggu sampai 32 minggu,
dia terjadi hiperplasi, bertambah sel dan juga dia hipertrofi, membesar. Ya. Sedangkan pada usia 32 minggu itu adalah fasenya hipertrofi. Fasenya membesar sel. Nah, Teteh coba nanti dilihat di pemeriksaan USG. Pada usia kehamilan lebih 32 minggu, berat badannya biasanya langsung ngegaclok tinggi. Kenapa? Karena si sel ini sudah mulai membesar, ya, hipertrofi. Masa capeknya saya ngomong wae ya. Dari jam 6 astagfirullahaladzim. Ini penyebab ya. Penyebab postpartum itu bisa karena plasenta, bisa karena bayi. Contohnya bayinya apa? Ya, bisa IUGR itu misalkan bayinya mengalami kelainan, ya, kelainan kromosom dan sebagainya. Plasentanya, misalkan plasentanya tidak berfungsi dengan baik, atau ibu mengalami infeksi, itu bisa menyebabkan terjadinya IUGR. Nah, ini ya. Teteh baca sendiri. Aduh, saya lagi saum laginya, asa capek. Sampai ada yang mau ditanyain nggak? Izin Ya, ibu, jadi, ya, gimana teh? izin ibu belum ada pertanyaan. Nah, sekarang kalau saya tanya kepada Teteh, apa yang dimaksud dengan twin transfusion syndrome? Teteh nggak ada yang nggak bertanya dong, saya yang bertanya sekarang. Apa yang dimaksud dengan twin transfusion syndrome? Nah, Teteh ngulang ya, searching baru. Apa namanya twin transfusion syndrome? Jadi ada kondisi di mana bayi yang mengalami gemeli, gitu ya, ada di mana kondisi si plasentanya yang satu dia berfungsi baik, jadi bayi itu tumbuh kembang baik. Tapi ada yang satu dia berfungsi tidak baik, ya. Jadi bayinya itu tidak memberikan nutrisi yang baik sehingga bayinya mengalami IUGR, ya. Plasentitis apa itu plasentitis? Ketika ditanya nggak ada yang bertanya sudah paham, ditanya dibalikin ngaharulang. Teh hidup itu harus paham teh. Kalau teteh tidak paham hidup itu nanti menderita Anda. Pelengah, ngerti nanaon. Aduh, ampun. Ya. Jadi perlengkapan plasenta yang kecil, plasentitis itu adalah mengalami infeksi pada plasenta. Tumor plasenta, teteh kebayang kalau plasentanya mengalami tumor, ya berarti di situ akan sirkulasinya akan terganggu dong. Contohnya karioangiomioma. Ya, kan Anda ingat kalau misalkan pasiennya mengalami karioangioma atau hidropomola atau mola hidatidosa kan janinnya tidak akan tumbuh tuh teh. Ya, infeksi kronis, rubella, kelainan kongenital bayinya, ya misalkan kelainan kongenital karena gangguan genetik, iradiasi, karena pasien bayinya misalkan mengalami iradiasi ya. Kemudian kehamilan multiple juga sama ya. Kemudian hipoplasi pankreas. Jadi hipoplasi itu pankreasnya tidak tumbuh dengan baik, ya. Kemudian defisiensi insulin atau insulin growth factor. Jadi dia mengalami kelainan genetik ya di mana produksi insulinnya itu berkurang. Jadi bayinya tidak akan gendut-gendut ya. Kalau pada ibu ini hipereklamsi atau hipertensi, hipoksia ya. Ini misalkan ibunya punya penyakit jantung. Kalau punya penyakit jantung, maka sistem sirkulasi ke jantung itu akan berkurang. Sehingga nanti ibu akan mengalami oksigen yang menahun. Pada saat oksigen menahun, ya itu akan terjadi sianosis dan sebagainya, maka ke bayi juga akan berkurang sistem oksigennya. Malnutrisi, ya kekurangan gizi, penyakit kronis bisa TBC, anemi atau penyalahgunaan obat. Penegakan diagnosis, lihat usia kehamilan, USG, kesesuaian berat janin dengan usia kehamilan pada saat lahir ya. Nah ini ya, penilaian usia kehamilan, kita mengukur dengan HPHT, mengukur tinggi pundus yang tepat ya Teh ya. Teteh harus belajar lah, mengukur tinggi pundus yang tepat ya. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengukur tinggi pundus. Coba nanti Teteh praktek ya pada saat Teteh bertemu dengan pasien. Ya, bertemu dengan pasien sama Teteh diukur, sama teman Teteh diukur.
Ya, yakin nggak itu berubah ya? Yang mengukur pertama itu dari ini dulu ya, suprapubis ya, ya. Baru bagian fundus ya. Ini adalah tinggi fundus berdasarkan pengukuran ya. Nah, ini klasifikasi IUGR. Klasifikasi IUGR itu ada tipe simetrik, ada asimetrik, dan tipe 3. Ya, kalau simetrik, jadi kalau simetrik itu bayi ini mengalami gangguan perkembangan dari usia 0 sampai 20 minggu. Ya. Jadi bayi ini dari awal dia sudah mengalami gangguan perkembangan janin. Ya, tadi ingat bahwa di trimester pertama dari 0 sampai 16 minggu itu kan ada hiperplasi. Ya. Jadi nanti Teteh bisa melihat. Teteh tahu nggak artis Daus Mini? Tahu ya? Nah, itu kemungkinan dia IUGR, tapi IUGR-nya simetrik. Kenapa simetrik? Karena dia dari awal sudah mengalami gangguan. Jadi nanti kita bisa melihat ukuran kepala sampai badan dia simetris sama. Makanya dikatakan simetris. Nah, kalau tipe asimetris, Anda ingat ya, yang pertama berkembang terlebih dahulu itu adalah kepala. Ya, Teteh lihat ucok baba. Tahu ucok baba ya? Nah, ucok baba itu kemungkinan dia asimetris. Kenapa? Kepalanya dia tumbuh bagus. Karena dia tadi disampaikan pertumbuhan kepala itu kan paling awal ya. Ini 28 sampai 40 minggu. Jadi pada saat dia hipertrofi, pada saat membesar bagian-bagian tubuh, dia mengalami gangguan. Jadi kepalanya besar, tetapi bagian badan dan ekstremitasnya pendek-pendek. Nah, itu yang dikatakan asimetris. Ya, jadi kalau simetris ya dari awal dia mengalami gangguan, ya makanya hambatan memperbanyak sel dan sebagainya. Kemudian IUGR tipe 3 itu terjadi pada usia 20 sampai 28, yaitu gangguan potensi tubuh kombinasi antara hiperplasi dan hipertrofi. Ya, nah di sini biasanya bayinya dia lebih ini ya mengalami tadi ya. Jadi biasanya kepalanya normal. Ya ini juga bisa terjadi double ini. Ini screening terjadinya PJT ya menurut POGI. Tinggi pundus kan kalau tinggi pundus plus minus 2 cm itu normal ya Teh ya. Kalau misalkan harusnya dia 32 minggu 32 cm, kita ukur dia 28, berarti itu Teteh harus berpikir jangan-jangan dia PJT. Penambahan berat badan ibu kurang dari 5 kilo pada usia kehamilan 24 minggu atau kurang 8 kilo pada usia 32 minggu. Estimasi berat janin kurang 10 persentil, ya. Kemudian diameter dari ukuran kepala gitu ya lebih dari 1. Kemudian indeks cairan air ketuban itu 5 cm atau kurang dari 6 pada 3 kuadran, pada 3 penilaian sebelum usia kehamilan 34 minggu dan plasenta sudah terjadi pengukuran, kemudian ibu merasa gerakan janin berkurang. Ya. Ini ya patofisiologi, nah teman. Patofisiologi IUGR ada gangguan aliran plasenta terhambat ya. Kebutuhan nutrisi oksigen itu akan meningkat gitu ya, sehingga bayi itu akan memecah ya terkait mengalami hipoglikemi. Akibat hipoglikemi ya dia akan mengalami kelaparan ya, hipoksemi dan asidosis. Jadi kalau kita bicara IUGR itu lebih berbahaya ya Teh ya dibandingkan dengan prematur. Karena kalau IUGR dia tidak berkembang. Jadi kemungkinan organ-organ tubuhnya juga tidak berkembang ya. Nah, ini aliran nutrien untuk janin itu kan ada di glikogen ya, tempat penyimpanan makanan. Ya. Kemudian tadi ya akan menyebabkan jaringan subkutan kerangka organ vital juga akan mengalami gangguan. Ini ya dampak IUGR, asfiksi itu paling utama ya, mekonium aspirasi. Kenapa mekonium aspirasi? Jadi si mekoniumnya itu dia masuk ke dalam saluran pernapasan ya.
hipoglikemi, hipotermi, obesitas, ya setelah perkembangan berikutnya ya teh ya, hipertension, diabetes, lahir mati, induksi sebelum 37 minggu, maka itu akan berdampak terhadap kematian. Nah, kalau satu lagi ya, sebentar lah, IUFD, intrauterine fetal death. Kalau intrauterine fetal death itu berarti bayi meninggal di dalam rahim. Ya. Ini menurut International Statistic Classification, kalau bayi meninggal gitu ya di atas dari 20 minggu, bukan 22 minggu ya, di atas 20 minggu. Karena kalau di bawah 20 minggu itu abortus ya. Nah, di atas 20 minggu maka dikatakan IUFD. Bayi lahir, tapi lahir mati atau bayi mati dalam uterus, usia kehamilannya 24 minggu, maka dikatakan itu IUFD. Bayi mati, usia kehamilannya 36 minggu, sama IUFD. Jadi kematian bayi di dalam rahim di atas 20 minggu, bukan 22 minggu ya. Ini keadaan tidak ada tanda-tandanya kehidupan ya pada usia lebih dari 30 minggu atau berat badan kurang dari 500. Nah, ini teh. Ya, ini adalah kondisi bayi yang mengalami IUFD yang sudah bertahan di dalam intrauterin. Ya, jadi pada saat lahir dia sudah mengalami maserasi. Ini ya klasifikasi golongan 1 kalau meninggal sebelum usia kehamilan 20 minggu penuh. Golongan 2 kematian setelah 20 minggu sampai 28. Golongan 3 kematian lebih dari 28 minggu, dan ini kematian golongan 4 merupakan kematian yang tidak dapat digolongkan pada golongan 3 di atas. Diagnosis, jadi nanti teteh, kalau saya pernah dulu menemukan pasien yang IUFD ya teh ya. Jadi yang perlu kita gali dari anamnesis, biasanya tidak ada gerakan bayi. Ya, tidak ada gerakan bayi. Jadi hati-hati ya teh ya. Jadi teteh harus mengajarkan pada saat ibu sudah merasakan gerakan bayi, maka kita harus mengajarkan kepada ibu cara menghitung gerakan bayi. Itu wajib hukumnya ya teh ya. Kenapa? Karena sering yang saya lihat IUFD itu sudah terlambat. Jadi bayinya sudah meninggal beberapa hari baru pasiennya ngeh. Kenapa? Karena pasien selama ini dia tidak pernah menghitung gerakan bayi. Ya. Perut merasa tidak bertambah, itu mah betul. Ya. Kadang saya kemarin dapat pasien datang kepada saya, dia mengatakan, "Ibu, nah hanya abi teh hamil teh asa alit wae," gitu. Ya. Jadi dia merasa kecil, bahkan nah hanya punya makan saya mah asa tambah kecil Bu perut saya. Nah, itu harus hati-hati ya teh ya. Itu secara anamnesis. Kemudian pada saat kita palpasi, inspeksi, kalau 24 minggu kan sudah bergerak ya. 20 minggu ya mungkin tidak terlalu jelas ya. Kalau dia sudah besar itu tidak akan terlihat gerakan bayi. Ya. Kemudian pada palpasi TFU-nya lebih rendah dari usia kehamilan, bahkan tidak teraba janin. Kenapa tidak teraba janin? Karena di situ sudah terjadi maserasi. Apa maserasi? Ya, kalau bayinya mati, lama-kelamaan bayi itu akan mengalami maserasi ya. Atau maserasi itu mengalami kerusakan jaringan. Sehingga pada saat hubungan antar tulang atau antar organ itu sudah tidak ada. Ya, sudah terjadi maserasi. Jadi tidak teraba janin. Ya. Nah, jadi auskultasi DJJ-nya negatif. Kalau dilakukan pemeriksaan ronsen atau pemeriksaan USG gitu ya, itu ada namanya gas dalam pembuluh darah. Jadi nanti di dalam pembuluh darah itu banyak kelihatan udara. Ya. Ada tanda nojoks. Apa tanda nojok? Jadi si punggung itu sangat melengkung. Jadi punggung itu karena tidak ada sambungan antar sel karena sudah mati jaringan ya. Jadi si punggung itu melengkung sekali teh. Jadi sehingga ngelipat gitu ya. Karena kan bayinya meninggal. Tidak ada tahanan. Ada tanda Gerhardt. Gerhardt itu adalah hiperekstensi kepala, tulang, leher janin. Jadi dia begini. Ada Spalding. Jadi Spalding itu si tulang tenggorok itu bertumpuk teh. Tapi bertumpuknya seperti bukan molase ya. Kalau molase itu kan hanya sutura, tapi ini bertumpuk. Nah, itu Spalding.
kemudian reaksi kehamilan itu negatif. Ya, ini contoh ya bayi yang mengalami IUFD. Penyebabnya bisa karena perdarahan, kemudian tidak terkoreksi sehingga menyebabkan kematian, pereklamsi atau eklamsi, kelainan penyakit darah atau penyakit menular infeksi infeksi IMS, kemudian penyakit saluran kencing. Ya. Apa tata laksananya? Konservatif. Jadi kalau bayinya meninggal, ya jangan langsung dilahirkan. Maksimal kita biasanya ditunggu dulu spontan. Kalau dalam 2 minggu tidak spontan, baru kita lakukan aktif. Biasanya diberikan oksitosin drip. Ya, kenapa kita tidak boleh langsung diberikan oksitosin drip? Khawatirnya nanti tidak berhasil ya, apalagi kalau misalkan si mulut rahimnya belum matang. Ini ya, jadi kita ditunggu biasanya 2 minggu maksimal ya, jangan sampai 3 minggu. Kemudian biasanya 70-90% bersalin normal. Bila setelah minggu atau 1 minggu tidak partus, biasanya kita lakukan induksi. Karena kalau terlalu lama, bayi mati di dalam intrauterin itu akan menyebabkan gangguan pembekuan darah. Kenapa gangguan pembekuan darah? Kita bayangkan teh, kalau jaringan mati, berarti di situ akan terjadi kematian jaringan. Pada saat terjadi kematian jaringan, maka itu akan terjadi perdarahan. Kalau di dalam tubuh perdarahan terus tidak dilahirkan, itu akan mengalami gangguan pembekuan darah, ya. Maka itu harus segera dilahirkan kalau dalam 2 minggu tidak terjadi persalinan, ya. Komplikasi yang paling bahaya adalah di IC. Di IC itu adalah gangguan pembekuan darah atau disseminated intravascular. Kemudian yang satu lagi adalah infeksi. Yaitu yang bisa terjadi komplikasi IUFD pada ibu. Jadi ada gangguan pembekuan darah dan ada infeksi. Ini ya, salah. Nah ini ya, ini misalkan ada kasus ibu mengalami sudah 7 bulan tapi tidak pernah haid, tidak pernah keguguran, kemudian mengatakan pusing, lemas gitu ya. Kemudian dia mengatakan keluar darah Bu, gitu ya. Dia merasa hamil, itu bisa saja ya. Nanti bisa dilihat dari gejalanya. Oke. Nah, itu ya yang harus kita perhatikan. Nanti saya tambahkan lagi terkait dengan apa asuhannya. Nah, yang penting Teteh, kalau terjadi asuhan apa asuhannya pada asuhan serot IUFD, maka kita harus tadi ya melakukan pengelolaan persalinan. Ya, pengelolaan persalinannya dengan teknik apa? Jadi karena bayinya sudah meninggal, kita upayakan dulu bersalin normal. Ya. Tapi kalau misalkan tidak berhasil bersalin normal, bahkan berisiko misalkan itu akan menyebabkan terjadinya gangguan pembekuan darah, maka kita harus pikirkan untuk dilahirkan secara SC. Jadi belum terjadi gangguan pembekuan darah ya, tapi bersiko misalnya kemungkinan tidak berhasil dengan dilakukan pemberian oksitosin, tetapi nanti kalau tidak berhasil dan kalau misalkan terlalu lama bersiko mengalami di IC atau gangguan pembekuan darah, biasanya dilakukan SC. Jadi SC itu pada bayi yang meninggal itu adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir untuk menyelamatkan ibu karena khawatir terjadi gangguan pembekuan darah. Yang paling bahaya sebetulnya pada persalinannya itu harus hati-hati ya Teh ya. Kalau bayi meninggal pada saat kita melahirkan kepala ditarik itu bisa copot. Ya, bisa copot. Kenapa? Karena sambungan antar sel itu kan sudah tidak ada Teh. Jadi dia rapuh. Ya, itu hati-hati. Karena ada kasus yang melahirkan bayinya padahal udah meninggal, cuman bidannya tidak sudah meninggal, itu bisa putus kepalanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya biasanya kalau di rumah sakit ya, misalkan sudah terjadi pembukaan ya, tetapi misalkan belum lahir, biasanya bayinya itu dilakukan traksi. Ya, misalkan bayinya sudah kalau bayinya yang IUFD biasanya belum pembukaan lengkap kepala sudah keluar Teh.
Kenapa kepala sudah keluar? Karena kan dia mengalami molding, ya. Jadi dia itu ukuran kepala kan yang pertama kali rusak atau mati itu adalah jaringan otak. Jadi jaringan otak itulah yang paling ini. Bahkan ya, kalau saya pernah dulu waktu saya selesai jadi bidan di rumah sakit Cibabat, itu ada pasien yang meninggal ya, itu di oblongator. Ya, jadi ini si ubun-ubun kecilnya dikasih bolong, dikeluarkan otaknya, gitu ya. Dikeluarkan otaknya itu sudah berbau ya. Kemudian nanti dilakukan traksi. Traksi itu apa? Jadi si bayi itu dilahirkan dengan cara traksi. Jadi diberi beban diberi bebat pakai cairan RL atau pokoknya dibebani gitu. Jadi kepalanya kan udah lahir. Karena kita kalau ditarik takut putus, jadi si bayi itu dibengkakkan. Jadi itu misalkan ini kepala bayi, ya. Nanti kepala bayi itu dikasih pemberat, ya, biasanya dengan cairan RL. Jadi nanti sedikit-sedikit dia akan lahir, ya. Kalau ditarik langsung, khawatirnya dia putus, ya. Nanti biasanya seperti itu di rumah sakit. Kenapa? Yang penting tadi ya, tidak ada gangguan di IC atau gangguan pembekuan darah. Baik ibu-ibu, teteh ada yang mau ditanyakan? Baik, nanti silakan teteh baca ya. Tadi sudah di-share sama teman Anda. Kalau ada yang ditanyakan pada pertemuan berikutnya boleh Anda tanyakan ya. Baik, demikian ya teh ya. Tadi saya maaf maju mundur karena tadi gangguan listrik ya. Tadi mati sehingga nanti tadi juga saya masuk keluar. Baik, demikian. Terima kasih ya teh ya. Mohon maaf diganggu. Sampai sore kita akhiri saja pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.